Halo semuanya, masa perkuliahan adalah masa yang sangat penting dan memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan karir seseorang. Akan tetapi, masih banyak orang yang menyepelekan tentang masa perkuliahan ini, terutama saat memilih jurusan atau program studi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Indonesia Career Center Network atau ICCN, 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah jurusan. Alasannya pun cukup beragam. Ada yang karena dipaksa oleh orang tuanya untuk mengambil jurusan tertentu, tapi lebih banyak karena mahasiswanya sendiri yang mengambil jurusan asal-asalan atau tanpa pertimbangan yang matang. Seperti yang penting kuliah, yang penting di negeri, yang penting top 3 PTN, hingga alasan-alasan lain yang terkadang di luar dari nalar kita. Misalnya, karena ikut pacar dan lain sebagainya. Padahal, dampak salah jurusan tidaklah bisa dianggap sepele. Salah jurusan berpeluang besar membuat mereka tertekan, stres, lelah secara fisik maupun mental, sehingga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa tersebut tidak bisa memaksimalkan dalam mendapatkan keahlian dan kompetensi yang dapat menunjang karir setelah mereka lulus. Apalagi jurusan-jurusan yang mereka pilih adalah jurusan yang tidak sesuai dengan passionnya. Kuliah yang sesuai passion aja nggak berarti selalu happy. Apalagi kalau kuliah di bidang yang nggak diminati. Suka duka dalam perkuliahan itu pasti akan selalu ada. Namun, kalau kamu kuliah di bidang yang kamu minati, tantangannya pasti bisa kamu nikmatin. Dan bukan dianggap beban, apalagi penderitaan. Memang, memilih jurusan yang tepat bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan banyaknya pilihan yang ada. Oleh karena itu, dalam video ini akan kami berikan bagaimana cara memilih jurusan yang tepat sesuai dengan passion yang kamu miliki secara mudah dan tepat. Tonton terus video ini sampai tuntas. Untuk membantu kita menemukan jurusan yang tepat dengan cara yang cepat, kali ini kita akan memanfaatkan website zebracross.id. Layaknya zebra cross yang digunakan untuk membantu menyeberangi jalan, zebracross.id dikembangkan untuk dapat membantu penyeberangan siswa dari sekolah menuju perguruan tinggi. Oleh karena itu, fitur-fitur yang disiapkan di zebracross.id ini secara khusus sangat bermanfaat bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Beberapa fitur yang ada di zebracross.id ini, yang pertama adalah fitur ulasan jurusan. Beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menemukan jurusan yang tepat dengan cara yang cepat melalui zebracross.id. Yang pertama adalah ulasan jurusan. Pada fitur ulasan jurusan ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang suatu jurusan atau suatu prodi yang ada di universitas yang ada di Indonesia. Misalnya pada rumpun teknik, kita bisa melihat ada beberapa jurusan atau prodi yang berkaitan dengan rumpun teknik. Di antaranya yang pertama adalah arsitektur, kemudian teknik biomedik, teknik elektro, dan lain sebagainya. Nah, jika kita ingin mengetahui lebih dalam tentang program studi atau jurusan arsitektur, kita tinggal klik pada menu ini, kemudian baca ulasan prodi. Pada menu ini, kita akan mendapatkan informasi terkait dengan jurusan arsitektur pada program studi sarjana. Misalnya terkait dengan pendahuluan yang menjelaskan tentang apa itu arsitektur dan lain sebagainya. Kemudian apakah arsitektur itu wajib jago gambar? Semuanya ada jawabannya di sini. Kemudian gambaran mata kuliah apa saja yang akan dipelajari ketika kita mengambil jurusan arsitektur itu juga sudah dijelaskan di sini. Selanjutnya adalah cerita tentang pengalaman hingga prospek lulusan ketika kita sudah mengambil jurusan arsitektur. Nanti pekerjaan kita di bidang apa saja itu juga sudah dijelaskan di sini, dan yang paling penting adalah tempat kuliah, di mana saja kampus atau perguruan tinggi yang bisa kita ambil untuk melanjutkan perguruan tinggi pada jurusan arsitektur. Pada halaman ini kita bisa melihat universitas mana saja yang menyiapkan prodi arsitektur. Nah, yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi A untuk jurusan arsitektur itu berwarna biru. Kemudian untuk akreditasi B khusus untuk jurusan arsitektur itu berwarna hijau, dan kuning untuk jurusan yang terakreditasi dengan C itu di PTN mana saja. Jadi kita bisa melihat gambaran PTN yang memiliki akreditasi A, B, atau C khusus untuk jurusan arsitektur. Begitu juga ketika kita ingin melihat jurusan-jurusan yang lain. Nah, selanjutnya ada panduan kuliah yang juga bisa kita manfaatkan di sini. Ada beberapa informasi penting, misalnya tentang kecerdasan majemuk, kemudian informasi tentang sekolah versus kuliah, kemudian jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kemudian ada panduan kuliah hingga passion. Apa itu passion dan bagaimana
cara kita memaksimalkan passion yang kita miliki. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkuliahan, kemudian tentang jurusan yang ingin kita ambil, kita akan melakukan tes kesesuaian. Pada tes kesesuaian ini, kita akan melakukan sebuah tes sederhana yang jika dilihat hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil tes yang dilakukan si A misalnya. Ternyata berdasarkan hasil tes kesesuaian yang dia lakukan, ada 7 prodi yang sangat sesuai yang ditandai dengan warna hijau, kemudian ada 1 prodi yang sesuai, itu ditandai dengan warna biru, kemudian ada 12 prodi yang cukup sesuai, ditandai dengan warna kuning, dan ada 115 prodi yang kurang sesuai, ditandai dengan warna merah. Nah, jadi dengan menggunakan tes kesesuaian ini, kita bisa melihat apakah saya sangat sesuai, atau tidak sesuai, atau kurang sesuai mengambil jurusan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui prodi-prodi mana saja yang tentunya sangat sesuai dengan diri kita, maka kita akan melihat statistik di perguruan tingginya. Jadi kita akan melihat statistik tentang jurusan yang akan kita ambil atau prodi yang sangat sesuai dengan diri kita itu, baik itu melalui jalur SNMPP ataupun SNMPT. Misalnya kita akan melihat statistik melalui jalur SNMPP. Ternyata prodi yang sangat sesuai dengan kita adalah prodi agribisnis misalnya. Maka kita bisa melihat agribisnis itu berdasarkan data tahun 2022 itu peminat paling banyak di universitas mana saja, hingga peminat paling sedikit itu di universitas mana saja. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa melihat daya tampung. Daya tampung untuk jurusan agribisnis yang paling besar itu di universitas mana dan paling kecil ada di universitas mana. Kemudian ada presentasi kelulusan. Nah, untuk presentasi kelulusan ini kita harus masuk dulu ya teman-teman. Kemudian presentasi kelulusan. Untuk presentasi kelulusan yang 100% berarti jika presentasi kelulusannya 100%, maka siapapun yang berdaftar bisa dikatakan langsung lolos ya teman-teman. Dan mana presentasi kelulusan yang tersulit ada di Universitas Diponegoro khusus untuk agribisnis. Nah, seperti itu. Hingga di sini juga ada informasi tentang UKT, uang kuliah tunggal. UKT maksimal yang paling tinggi ada di IPB ya, sebesar 10 juta per semester. Dan UKT terendah ada di universitas mana, misalnya adalah Universitas Sriwijaya, yaitu 2 juta rupiah per 1 semester. Jadi manfaatkan data-data ini semuanya untuk dijadikan sebagai pertimbangan apakah teman-teman bisa mengambil jurusan agribisnis ini di universitas tertentu berdasarkan data misalnya daya tampung hingga UKT yang ditampilkan. Selanjutnya adalah bandingkan. Jika ternyata teman-teman sudah menemukan jurusan atau prodi, kemudian teman-teman bingung atau galau ingin menentukan di perguruan tinggi yang mana atau prodi yang mana yang lebih baik, maka kita bisa membandingkan. Misalnya teman-teman akan mengambil jurusan tersebut melalui jalur SNMPP, maka kita klik SNMPP, kemudian kita bandingkan. Misalnya kita bandingkan di IPB jurusan bisnis, kita bandingkan dengan UB dengan jurusan juga agribisnis ya, kita bandingkan. Untuk akreditasi ternyata jurusan bisnis di IPB itu akreditasinya B, sedangkan jurusan agribisnis di UB itu adalah A atau unggul ya. Berdasarkan data peminat tahun 2022 gitu ya, di IPB itu lebih kurang sama dengan yang di UB ya. Jadi seperti itu. Untuk peminatnya sama-sama besar. Kemudian daya tampungnya ternyata lebih besar di UB jurusan agribisnis dibandingkan jurusan bisnis di IPB yang hanya 66. Selanjutnya adalah presentasi kelulusan. Presentasi kelulusan ternyata lebih besar di UB jurusan agribisnis dibandingkan jurusan bisnis di IPB. Begitu juga dengan kelompok UKT. Untuk UKT di UB ternyata ada UKT maksimalnya adalah 6 juta sampai UKT 6 ya. Sedangkan di IPB UKT tertingginya UKT 5 yaitu 12 jutaan. Dan ini adalah prediksi rata-rata rapor minimal. Kemudian mata kuliah pendukung, 2 mata kuliah pendukung apa saja yang menjadi pertimbangan untuk masuk ke masing-masing jurusan tersebut. Misalnya untuk IPB jurusan bisnis itu yang menjadi pertimbangan adalah ekonomi dan matematika. Sedangkan jurusan agribisnis di UB yang menjadi pertimbangan adalah biologi dan matematika juga. Jadi seperti itu teman-teman, nanti teman-teman bisa membandingkan jurusan A pada PTN A dengan jurusan B pada PTN B. Selanjutnya, teman-teman juga sebetulnya bisa membandingkan universitas ataupun jurusan tertentu pada jalur SNMPT. Caranya juga sama teman-teman.
Dan fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan adalah fitur latihan soal, juga tryout untuk persiapan SMPT. Nah, untuk memanfaatkan fitur-fitur ini sebetulnya berbayar teman-teman, tapi jangan khawatir, ada beberapa fitur yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sebagai pertimbangan teman-teman dalam memilih jurusan atau perguruan tinggi. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang bisa kita manfaatkan jika kita tidak membayar atau menggunakan yang gratis. Fiturnya ada banyak ya teman-teman. Kita bisa melihat fitur ulasan prodi gitu ya, panduan sekolah versus kuliah, hingga statistik PTN ya, bisa kita manfaatkan ketika kita tidak melakukan pembayaran. Akan tetapi jika kita menggunakan fitur yang premium yang harganya hanya Rp19.000 selama 1 tahun, itu ada tambahan fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, begitu juga ketika kita ingin memanfaatkan semua fitur yang ada di zebracross.id, kita hanya membayar sebesar Rp39.000, dan semua fitur yang ada di sini bisa kita manfaatkan untuk membantu kita menemukan jurusan mana yang terbaik dan di perguruan tinggi mana yang akan kita masuki saat kita mengambil pilihan di perguruan tinggi. Nah, begitu informasinya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga teman-teman dapat segera menemukan jurusan yang tepat dengan cara yang cepat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.